Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Andriansah dengan NIM 19325000414, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, Prodi Akuntansi, peminatan Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabru Taufik, SAY, SE, MM. Dan pada video kali ini, saya akan membahas pembelajaran pada pertemuan pertama, yaitu pengertian manajemen strategi. Mengapa kita harus mempelajari manajemen strategi? Inilah alasannya. Yang pertama itu, strategi berkaitan dengan keputusan besar yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, berkaitan dengan perilaku yang konsisten dan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Adapun alasan yang keduanya itu, strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa mempelajari strategi menjadi amat bermanfaat dan menjanjikan. Manfaat kita mempelajari strategi itu, yang pertama, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. Yang kedua, dapat ditarik dari berbagai alternatif yang terbaik. Yang ketiga, dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi mereka. Yang keempat, itu penolakan atas perubahan dapat dikurangi. Manfaat dalam model ekonomika itu, yang pertama, dalam menganalisis pengambilan keputusan, baik yang dilakukan perorangan maupun organisasional, alasan ekonomika dapat digunakan untuk mengetahui elemen kunci dari perusahaan proses yang dijalaninya. Yang kedua, hal-hal yang harus diidentifikasi oleh model ekonomika yaitu pembuat keputusan, tujuan, pilihan, serta hubungan antara pilihan dan hasil. Ada dua faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, adanya dorongan investasi yang dimulai. Yang kedua, itu ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade, atau merupakan penarik utama di sisi peminatan. Kecenderungan yang mendukung globalisasi itu ada berbagai macam. Yang pertama itu, aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara. Yang kedua, investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan real. Yang ketiga, institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional. Yang keempat, banyak perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional. Yang keempat, liberalisasi dan deregulasi sektor finansial. Dimensi globalisasi itu ada dua. Yang pertama, terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan 3 mega market ekonomi dunia, yaitu MEI, Amerika Utara, dan Asia Timur dan Tenggara. Globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional atau TNC. Kita harus mengetahui manajemen strategi itu. Definisinya, manajemen strategi terdiri dari analisis, keputusan, dan aksi yang diambil organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Definisi strategi menurut para ahli itu ada banyak. Yang pertama itu, menurut Ansoff, aturan untuk pembuatan keputusan dan penentuan garis pedoman.
Terus ada dari Newman dan Logan, itu perencanaan yang melihat ke depan dipadukan dengan konsep dasar dan misi perusahaan. Definisi strategi manajemen menurut Glutz adalah serangkaian rencana yang disatukan atau satukan luas dan terintegrasi. Proses manajemen strategi itu yang pertama analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu memonitor lingkungan organisasi untuk identifikasi kesempatan dan hambatan. Yang kedua itu ada arah organisasi. Itu indikatornya sasaran dan misi organisasi. Yang ketiga itu ada formulasi strategi organisasi. Itu membentuk dan menyeleksi strategi. Terus ada implementasi strategi organisasi, itu tindakan mengembangkan strategi dari tahap sebelumnya. Terus yang terakhir ada evaluasi strategi, itu meneliti dan mengevaluasi. Proses strategi itu ada misi dan visi. Dan misi ini ada menurut para ahli itu, menurut Grant and Gretsch, itu pernyataan tentang sasaran strategi, tujuan utama, dan bagian identik perusahaan. Terus visinya itu keinginan atau cita-cita perusahaan. Sasarannya itu menurut Ansoff itu nilai T itu pada skala yang ingin dicapai. Tujuannya itu keputusan yang memungkinkan manajemen untuk mengarahkan atau mempedomani dan mengukur unsur-unsur manajemen strategis. Itu ada dua. Yang pertama perencanaan perusahaan. Terus ada tujuan perusahaan. Di bawahnya itu ada analisis, itu ada dua, ancaman peluang dan keunggulan pesaing. Di bawahnya analisis itu ada pilihan, itu mempertimbangkan strategi alternatif dan memilih strategi. Bawah strategi itu ada pelaksanaan, yaitu ada dalamnya ada sumber daya dan struktur serta kebijakan dan administrasi. Bawahnya itu ada evaluasi, itu isinya evaluasi hasil dan strategi. Tujuan profitabilitas itu yang pertama ada maksimal keuntungan. Yang kedua itu maksimal dividen. Yang ketiga itu stabilitas keuangan. Terus tujuan pemasaran dan penjualan. Itu yang pertama ada maksimal pertumbuhan perusahaan. Yang kedua menyediakan jasa dan produk terbaik. Yang ketiga itu pemimpin pasar. Tujuan hubungan dengan karyawan, itu yang pertama imbalan dan manfaat. Yang kedua tempat kerja yang akrab. Yang ketiga memuaskan karyawan. Tujuan efisiensinya itu perusahaan yang efisien dan pemimpin industri. Tujuan tanggung jawab sosial itu ada dua. Yang pertama perusahaan yang bertanggung jawab sosial. Yang kedua melayani masyarakat. Manajemen strategi itu ada atribut kunci. Yang pertama mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Yang kedua melibatkan semua stakeholder dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga membutuhkan penggabungan perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir itu menyadari trade-off antara efisien dan efektivitas. Manajemen stakeholder itu ada dua cara melihat peranan manajemen. Yang pertama dengan zero sum atau peranan manajemen untuk melihat stakeholder berebut untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya organisasi. Yang kedua adalah simbiosis antara stakeholder. Itu manajer mengakui adanya saling ketergantungan antara para karyawan, pemasok, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Manajemen stakeholder itu ada beberapa tahapan analisis. Yang pertama memetakan hubungan antar stakeholder, memetakan koalisi stakeholder, mengidentifikasi kepentingan masing-masing stakeholder,
mengidentifikasi kekuatan masing-masing stakeholder, menyusun matriks prioritas stakeholder, dan mematuhi kemungkinan pergeseran koalisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.